sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, pada sore hari ini kita mau bincang-bincang santai mengenai sesuatu hal yang sering kali ditanyakan kepada saya sebagai dokter kandungan, yaitu ada kaitannya dengan masalah organ kewanitaan. Tapi dalam hal ini saya batasi mengenai panggul atau pinggul, ya. Jadi ada banyak pasien yang datang kepada saya menanyakan, dokter, saya ini pinggulnya sempit apa enggak ya? Kenapa dek kok menanyakan itu? Dia akan menjawab, iya soalnya tinggi badan saya kan cuma 140 ya. Apakah nantinya kalau saya hamil saya bisa melahirkan secara normal? Atau ada lagi pasien datang sedang hamil anak kedua. Saya tanya, ibu anak pertamanya dulu berapa kilo? Anak pertama saya dulu lahirnya 4 kilo dokter, besar sekali. Justru itu dokter, pinggul saya sempit sehingga saya nggak bisa melahirkan normal sampai akhirnya saya menjalani operasi sesar. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, ayo kita bincang-bincang, memahami secara sederhana apa itu panggul, apa atau bagaimana bentuknya, ukurannya, sehingga hal itu mempengaruhi di dalam proses persalinan. Seperti kita ketahui, wanita diciptakan oleh Tuhan memang mempunyai panggul yang lebih luas dibandingkan dengan pria. Walaupun wanita itu kurus katakanlah ya dibandingkan dengan bapak-bapak yang mungkin gemuk atau besar badannya, tapi secara ukuran panggul dan juga bentuknya itu memang berbeda. Kita wanita diciptakan Tuhan dengan bentuk panggul, istilahnya itu ukuran panggul dalamnya itu lebih luas dibandingkan pria. Dan bentuknya pun ada istilah yaitu tipenya atau bentuknya itu adalah ginekoid. Sedangkan kalau pria itu ada yang disebut dengan android. Jadi bentuk panggulnya memang sudah berbeda. Nah, yang jadi masalah adalah kalau memang sudah diciptakan berbeda, ukurannya pun itu berbeda, tentunya Tuhan ada maksud baik menciptakan seperti itu, yaitu wanita dipersiapkan kalau nantinya hamil melahirkan anaknya secara normal bisa lewat panggul itu, yaitu lahir secara alami per vaginam. Nah, para sahabat sehat, kalau kita berbincang-bincang masalah panggul, kita langsung berasumsi apa memang iya setiap wanita yang pendek, kurus itu pasti mempunyai pinggul yang sempit. Padahal penyebab daripada panggul sempit itu ada bermacam-macam. Kita coba telisik satu persatu ya. Yang pertama, memang ada kelainan bentuk panggul. Memang kelainan atau cacat bawaan. Contoh yang paling sering kita jumpai pada seorang wanita yang mengalami sakit polio, sehingga bentuk panggulnya itu memang asimetris begitu, sehingga tidak, kalau namanya ginekoid, kalau saya gambarkan bisa membayangkan ya jadi seperti ini. Jadi ada yang kalau pada pria itu yang tadi saya katakan yang atas mungkin dibandingkan yang bawah bentuknya mungkin lebih ke arah seperti ini. Ya, jadi seperti ini, seperti segitiga begini. Kalau kita wanita seperti ini. Ini memang ada tujuannya agar kepala bayi itu bulat kan ya, bisa lewat di sini. Nah, kalau memang karena kelainan bentuk panggul itu bisa menyebabkan yang disebut dengan panggul sempit tadi. Kemudian kalau tadi menyangkut tinggi badan, memang kalau ibunya pendek kecil, otomatis kan ukuran panggulnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tinggi besar. Memang secara statistik patokannya adalah tinggi badan 145 cm. Tapi tidak menutup kemungkinan, baru minggu yang lalu saya mempunyai seorang pasien tingginya hanya 137 cm. Kecil mungil ya pasien saya ini. Tapi luar biasanya dia anak pertama dulu juga dengan saya melahirkan secara normal dengan berat bayi hanya 2.200, kecil memang ya. Jadi
small mother for small baby ya. Jadi ibunya kecil, bayinya pun kecil. Kemudian minggu yang lalu itu dia melahirkan anak kedua begitu, 2 kilo 4 on. Nah, jadi tidak terbuktikan bahwa kalaupun tinggi badannya kurang dari 145 masih bisa melahirkan normal, asal bayinya juga tidak terlalu besar begitu. Nah, kemudian ada lagi penyebab lain yang bisa mempengaruhi panggul sempit tadi adalah cedera atau kecelakaan mungkin ya. Mungkin motor lawan mobil atau bagaimana sehingga menyebabkan tulang panggulnya retak atau bahkan patah begitu. Nah, itulah yang juga menyebabkan jadi berubah bentuknya panggul itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu masalah malnutrisi. Mulai dari kecil seringkali mendapat asupan gizi yang kurang baik begitu, sehingga mempengaruhi pada saat dia memasuki usia pubertas, sehingga mempengaruhi bentuk daripada panggul tadi. Gangguan tulang atau penyakit-penyakit yang menyebabkan mungkin osteoporosis, kelainan-kelainan tulang itu pun mempengaruhi ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat bahwa penyebab daripada panggul sempit itu bisa karena memang cacat lahir, cacat bawaan, atau dalam perjalanannya yang terjadi kecelakaan, trauma, malnutrisi dan sebagainya. Itu pun bisa mempengaruhi bentuk daripada panggul ini. Nah, yang sering ditanyakan kepada saya adalah, dokter, kalau saya mendengar istilah CPD, CPD, apakah itu sama dengan panggul sempit? Nah, ini perlu saya jelaskan para sahabat sehat ya. CPD ya, CPD itu singkatan CPD itu ada cepalo, kepala ya, cepal itu kepala, pelvic, pelvis itu panggul, D-nya itu disproportion. Jadi artinya apa? Tidak seimbang antara besarnya kepala, cepal, dengan ukuran daripada panggul, pelvis, cephalopelvic. Ya, jadi tidak seimbang antara kepala dan panggul. Artinya di sini terjadi yaitu tadi yang akhirnya sampai tidak berhasil lahir itu tidak semata-mata karena memang bentuk panggulnya yang sempit. Tapi kita tahu ya dalam tayangan saya yang lalu pernah saya jelaskan mengenai proses persalinan normal itu dipengaruhi oleh 3P ya, 3P. P yang pertama adalah power. Power artinya tenaganya, kontraksinya bagaimana. Jadi seperti tadi pagi, pasien sejak tadi malam pembukaannya tetap aja 4 cm karena powernya kurang bagus. Saya lakukan induksi. Ya, induksi itu artinya kalau bahasa sederhana pernah dengar istilah di drip ya. Diberi obat perangsang di dalam cairan infus untuk membuat kontraksi dirangsang lebih baik begitu ya. Jadi kontraksi yang normal kan dalam 10 menit bisa 3 kali, 35 detik begitu kuat begitu ya. Tapi ini lemah sekali kontraksinya sehingga itulah yang menyebabkan P pertama powerless, jadi kurang tenaganya. Itu mempengaruhi proses persalinan. Nah, kemudian P yang kedua adalah passage, jalannya. Nah, ini jalan lahir yang tadi saya katakan, panggulnya sempit, ibunya kecil, begitu. Itu P yang kedua. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah P yang ketiga, yaitu passenger, penumpangnya. Nah, kalau ibunya tadi seperti pasien saya, tinggi badannya 137. Kalau penumpangnya 3,5 kilo, ya pasti nggak lewat. Tapi karena dia penumpangnya hanya 2 kilo 3 on, 2 kilo 4 on, lewat 2 kali melahirkan normal. Nah, ada lagi nih contoh kasus lagi. Tinggi badannya ya setinggi saya lah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek banget, 152, 153. Tapi bayinya 4 kilo. Ya nggak lewat juga. Saya dulu melahirkan secara normal 2 kali berturut-turut. Yang pertama putri saya itu lahir hanya 2 kilo 8 on setengah, 2850 gram. Yang kedua anak saya laki-laki 3150 gram. Nah ya, jadi lihat ya, dengan tinggi badan sekitar 150-an begitu, melahirkan sekitar 3 kiloan oke. Tapi seandainya mungkin waktu itu anak saya berat bayinya itu 4 kilo, ya nggak lewat begitu ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, harap dipahami bahwa proses persalinan berhasil lahir normal apa tidak itu
dipengaruhi oleh 3P tadi, power, passage, dan passenger. Passengernya selain besarnya bayi juga masalah apa? Posisinya, pernah saya jelaskan ya. Jadi malpresentasi, malposisi. Jadi yang benar bayi itu kan kepalanya tuh nunduk begini. Dia di dalam tuh bayi begini. Tapi ada bayi yang suka begini. Nah, jadi dibuat bercanda, wah bayinya udah mulai sombong nih. Jadi dia menengadah begini ya. Jadi yang benar begini. Nah, seperti tadi saya jelaskan, pasien saya sudah saya induksi dari pembukaan 4 kok tetap aja nggak bisa misalkan begitu. Sampai dengan kontraksinya bagus, jadi P-nya udah, P powernya udah bagus, tapi tetap nggak lewat. Ternyata itu tadi, kepalanya tidak begini, tapi dia begini. Mal posisi atau mal presentasi, atau itu tadi, posisinya dia di dalam jalan lahirnya pun nggak betul. Begitu, itu pun mempengaruhi ya. Jadi sekali lagi 3P ya, para sahabat sehat. Power, passage, passenger, semuanya itu harus imbang sehingga berhasil melahirkan normal. Kalau salah satunya nggak benar, jadi saya katakan ya, powernya yang kurang bagus bisa diinduksi, bisa di drip, bisa diberi obat untuk merangsang kontraksi supaya bagus. Kalau passage-nya memang sempit, kan nggak bisa diapa-apakan nih. Masa jalannya bisa diperlebar? Ya kalau sudah di dasar panggul mungkin masih bisa dilakukan istilahnya episiotomi ya. Pernah istilah dengar ya, jadi jalan lahirnya dilebarkan. Kalau bahasa awamnya digunting. Aduh ngeri, masa melahirkan normal pakai digunting? Nggak usah digunting juga bisa robek sendiri ya. Bayinya yang merobeknya begitu. Jadi sekali lagi itu kalau yang di bagian luarnya, tapi kalau tulang panggulnya nggak bisa diapa-apakan, memang segitulah bentuknya. Makanya yang bisa diintervensi sejak hamil pada waktu periksa, entah itu ke bidan, entah itu ke puskesmas, entah itu ke dokter spesialis, adalah passengernya, penumpangnya. Kalau udah tahu tidak terlalu besar, panggulnya tidak terlalu luas, ya passengernya jangan besar-besar. Itu yang perlu di manage dalam arti sejak hamil 7 bulan di mana semua fungsi organ sudah oke, pasti dokter akan menyarankan agak diet ya Bu, direm, kurangi karbo, kurangi manis-manis, kurangi gorengan, nah seperti itu. Mungkin salah, oh saya udah nggak minum susu kok dokter. Nah susu proteinnya kan, nggak minum susu tapi tiap hari minumnya es campur. Nah lagi-lagi ini mitos, apa benar es bikin bayi besar? Para sahabat sehat, es tidak bikin bayi besar kalau tidak diberi gula. Jadi yang bikin besar bukan esnya, tapi gulanya begitu, karbohidratnya. Kemudian ada lagi mitos, jangan makan buah, nanti bayinya besar. Tergantung buah apa yang dikonsumsi ya. Kalau apel, pir, jeruk, begitu ya nggak bikin besar. Kalau setiap hari apukat, mangga yang manis tuh, mangga apa? Mangga masak pohon, durian, pokoknya yang tinggi-tinggi karbo begitu, ya benar bisa menyebabkan bayinya lebih besar daripada ukuran yang semestinya. Jadi para sahabat sehat, dengan penjelasan saya yang sederhana ini memberi pengertian kepada kita bahwa kalaupun panggulnya sempit tidak harus operasi ya. Sekali lagi, panggulnya sempit tidak harus operasi, bisa melahirkan normal asal passengernya, bayinya tidak terlalu besar, posisinya bagus, tidak mendongak, tidak menengadah tadi. Jadi sekali lagi faktor-faktor itu yang harus diperhatikan. 5 hari yang lalu saya ada pasien juga, seorang ibu dari daerah Bulu Lawang ya, saya sebutkan nama daerahnya, dari Malang masih ke selatan begitu. Nah itu dia anak pertama sesar dulu dengan berat bayi 3 kilo 1 on. Waktu itu dikatakan sesar karena ari-arinya di bawah. Nah yang kali ini ari-arinya bagus di atas, bayinya pun perkiraan saya juga sekitar 3 kilo ya. Saya katakan, ayo ibu kita sama-sama berjuang. Dokter, panggul saya nggak sempit ya? Nah kalau dari cerita ibu dulu kan disesar bukan karena panggul sempitnya nih, tapi karena ari-ari di bawah. Nah betul ya, akhirnya berjuang, berhasil melahirkan normal 3 kilo 2 on, justru lebih besar dibandingkan anak yang pertama. Ibunya senang, dokternya pun puas, ibu selamat, bayi sehat. Itulah impian idaman setiap kita, para wanita yang saat ini sedang hamil. Jadi begitu ya para bunda yang saat ini sedang hamil ataupun yang belum hamil, pemahaman tentang panggul sempit atau pinggul sempit. Jadi supaya paham, jadi yang
jadi wanita walaupun kurus gitu, jangan merasa aduh saya ini kurus, saya ini pasti pinggulnya sempit, pasti nanti operasi. Tidak ya. Jadi saya jelaskan dulu, pada waktu saya hamil berat badan saya hanya 41 kilo ya, jadi itu pun kecil, kurus begitu. Orang-orang sudah meragukan ini bisa nggak melahirkan secara normal, ternyata bisa ya. Jadi bersyukur banget kita sebagai wanita diciptakan Tuhan dengan bentuk panggul yang memang berbeda dari laki-laki. Jadi panggulnya lebih luas ya, kemudian dengan modal awal yang seperti itu kita bertanggung jawab di dalam mengelolanya. Jadi sekali lagi, dalam channel yang lalu saya pernah menjelaskan mengenai bagus mana melahirkan secara normal atau secara operasi sesar. Saya katakan karena saya sebagai dokter kandungan yang sudah 20 tahun lebih itu, saya jujur lebih pro normal begitu ya, tapi tetap sesuai indikasi. Kalau memang panggulnya sempit, tidak cukup dipaksa-paksa, akhirnya bayi itu mengalami partus lama sehingga akhirnya lahir dengan kondisi yang jelek, tidak bisa menangis karena kejepit, ya janganlah anak kok dicoba-coba ya. Jadi sekali lagi sesuai indikasi. Saya katakan kalau memang bisa secara normal, ayo berjuang. Walaupun Anda bekas sesar, asal bukan karena betul-betul panggul sempit tadi, masih boleh mencoba melahirkan normal. Sebaliknya kalau Anda walaupun ini anak pertama, tapi ada tanda bahaya yang memang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal, di mana akhirnya dokter memutuskan untuk operasi sesar pun, jangan pernah merasa bahwa sebagai wanita, aduh saya gagal dokter, saya nggak berhasil melahirkan normal. Jangan seperti itu. Anda sebagai ibu bisa melahirkan anak yang sehat, melahirkan generasi penerus yang handal, itu luar biasa. Oke? Salam sehat dari saya, Dr.